Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan nikmat iman dan Islam. Jadi nikmat iman itu artinya tauhid, nikmat Islam itu artinya fikih. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Amal orang kafir lah bersedekah misalnya berapa? Sehari saim enggak? Terus saim lah. Pokoknya berapa harinya bersedekah kada berpahala. Orang kafir tuh belinya bersedekah, belinya berbuat baik kada berpahala, karenanya kada beriman. Kita ini untung beriman. Tapi kitanya mun orang kafir itu berbuat baik lainnya di dunia dibalas Tuhan. Nah kayak siapa yo? Nah kayak Fir'aun. Fir'aun tuh orang beriman kah? Orang kafir kah? Orang kafir. Nabi Musa lah mendoakan mati, kada mau mati. Selidikin apa? Nah, sekalinya Fir'aun itu pemurah. Nah, setiap hari memberi orang. Nah, jadi gara-gara Fir'aun itu katuju memberi orang, ini dipanjangkan umur. Walaupun orang kafir. Nah, tapi nya kada pahala. Di akhiratnya kada dibalas Tuhan, di dunia aja. Dia kafir, Bang. Serta dijadikannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiada diminta kepadanya Allah. Kalau Nabi Musa berdoa hendak menjadi umat Nabi Muhammad, kali dikabulkan Tuhan. Dan Rasul itu sudah. Ya jadi Nabi Musa, nah ulun ini ampih jadi Rasul asal menjadi umat Nabi Muhammad. Nah tapi kali diterima Tuhan. Kita ini minta kada, nah diberi Tuhan umat Nabi Muhammad, nah disyukuri. Dan termasuk umat Nabi Muhammad lah ada Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, Nabi Isa kabul menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu wahini di langit, nah, masih hidup. Makanya lah kita ini bangun guring bersyukur 4. Nah, jadi bangun guring itu duduk dulu, jangan langsung berdiri. Di hati apa? Bersyukur, alhamdulillah aku dijadikan orang yang beriman. Nah, inilah amalan supaya husnul khatimah. Juga seman itu amalan bangun guring. Jadi pertama, nah duduk, nah di hati jangan baca, kada usah diucap di montong. Nah, alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Nomor 2. Jadi pertama ini apa? Alhamdulillah aku dijadikan orang beriman. Yang kedua, alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, alhamdulillah rezeki hari ini ada. Yang keempat, alhamdulillah dosa dan keaiban ditutupi Allah. Nah, menyakawa dicatat diandak di higa kaguringan. Nah, di mana? Di dinding. Nah, kalau kamar guring nah dicatat. Nah, jadi ya duduk tahun guring duduk. Nah, baca itu di hati. Nah, itu amalan supaya husnul khatimah. 4 itu. Dan salawat serta salam selalu tercurah kepada yang membagi rahmat, nikmat dan berkat yaitu Rasulullah. Rasulullah telah membagi nikmat, membagi rezeki Rasulullah juga. Makanya jadi Nabi Allah yu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi, Nabi tukang bagi. Pahamlah? Allah yang memberi, Nabi tukang bagi. Nah, jadi Nabi di sini. Ibadah atau bahasa sorong tuh Nabi. Nah, cuman ada nak ampun rumah itu misalnya Allah. Nah, Nabi tukang sesorongi, tukang bagi. Dan keluarganya dan sahabatnya nikmat dan berkat yaitu Rasulullah dan keluarganya dan sahabatnya sebagai penolong, benteng dan penerus akan perjuangan Rasulullah dan atas orang yang mengikuti langkah-langkah mereka sahabat sampai hari kiamat. Setelah mempelajari dan mengenal serta mengiktikadkan akan segala sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang harus bagi hak Allah dan segala rasul utusan Allah, maka timbullah pada hati seorang hamba yang bertauhid akan cinta dan membesarkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena ilmu tauhid membuahkan pengenalan dan pengenalan membuahkan cinta dan membesarkan akan Allah yang bersifat kesempurnaan, akan Rasulullah yang sebagai kekasih Allah.
Jadilah Allah tenang sempurna. Nah, jadi Allah tuh bersifat kesempurnaan. Manusia nih kekurangan. Pokoknya nang sifat Allah itu kebalikannya kita. Nah, semalam apa? Allah ada, kita bang. Kita adalah kada ada asalnya. Nah, lalu diadakan. Allah Ta'ala tuh hidup, kita bang. Kita mati. Nah, kaina mati. Pokoknya seluruh sifat Allah itu kebalikannya ke kita. Adapun alamat cinta kepada Allah Ta'ala yaitu menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi nang apa yang disuruh Allah wajib kita pelajari. Nang apa yang dilarang Allah, nah wajib kita pelajari. Dan barang yang dijauhi, yang tidak diketahui, jawabnya pelajarilah ilmu fikih karena ia membicarakan tentang undang-undang Allah dan cara beribadah kepadanya dan cara muamalah kepada hamba Allah. Muamalah tuh taulah. Muamalah tuh jual beli, sewa menyewa, apalagi pinjam meminjam, itu muamalah. Nah kayak menyewa tuh orang banyak juga kada tahu. Nah usah-usah siwalah. Nah saya nah itu akadnya. Nah kayak jual beli itu harus berakad juga. Nah itunya muamalah. Nah kayak pinjam meminjam itu harus berakad juga. Nah aku pinjamlah ya. Jangan kedua pada. Nah itu pinjam meminjam. Kayak siwa menyewa juga. Nyala beda meminjam lawan menyewa. Kalau menyewa punya rusak kada diganti. Misalnya menyewa kendaraan. Nah misalnya menyewa kendaraan sehari berapa 50.000 kah, punya rusak kali diganti. Cuma bagaimana jadi akan biasa aja. Amunnya meminjam punya rusak diganti. Nah dipikir kayak itu. Adapun alamat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mutabaah, yaitu mengikuti jejak langkah Rasulullah waktu ibadah kepada Allah. Amun kita lah kada mengumpati Nabi beribadah kada sah sembahyangnya kah, apakah? Jadi masalah ibadah ini mengikuti Nabi. Kena ada di dalam sini terangkan. Bergaul dengan hamba Allah, bagaimana dapat mutabaah dengan Rasulullah sedangkan kita tidak kenal dengan tingkah laku Rasulullah. Jawabnya pelajari ilmu fikih karena hukum-hukum Allah dan tata cara beribadah atau muamalah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan perkataannya atau perbuatannya. Syahdan. Maka jadilah ibadah dan mutabaah telah mengikuti ukuran kenal dan cintanya kepada Allah dan Rasulullah bukan diukur dengan lidah seseorang atau kata-katanya, tetapi perbuatannya jauh dari hukum-hukum Allah dan tidak sesuai dengan hal ehwal Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk serta pertolongan dari Allah Ta'ala. Amin. Atas demikian maka sukalah hamba menyusun satu risalah yang kecil tentang ilmu fikih sehari-hari. Dari adab bangun tidur sampai tidur kembali, sekedar paham hamba yang bebal. Oleh karena itulah seandainya terdapat kesalahan atau kekeliruan baik dari tulisan atau pahaman, diharapkan memperbaguskannya dengan cara cermat dan dengan hati yang bersih. Maklum manusia tidak luput dari salah. Ini artinya kaifiyatul ibadah fi sulqal sa'adah. Cara beribadah kita menuju keberuntungan dunia akhirat. Ya, pasal yang pertama adalah adab-adab bangun dari tidur. Nah, ada tadi sudah. Nah, ini pasal pertama. Karena kita ini tidur, bangun. Jadi dari adab hanya Islam lah nang lengkap adab itulah. Islam ni bangun guring, hendak guring ada adabnya. Kawisi ada adabnya. Nah, di agama lain kada ada. Nah, jadi Islam tuh indah. Agama lain tuh kada ada nang adab nang terperinci benar tuh kada ada. Pertama, hendaklah bangun sebelum timbul fajar.
Nah, supaya tergolong di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat berkah bagi umatnya yang bangun berpagi-pagi. Nah, artinya menyakawa itu jangan malandau. Telah malandau tuh. Hati fajar ini menyakawa sebelum ajan sudah bangun. Nah, katakanlah mulai esok menyakawa sebelum ajan sudah bangun. Jangan timbul matahari hanya bangun. Nah, kada boleh. Ditimbul sebelum ajan. Karena dapat doa Nabi bila kita bangun sebelum ajan. Nah, apa aja Nabi? Allahumma barik ala ummati bukurahum. Ala ummati bukurihim. Allahumma barik ala ummati bukurihim ya Nabi. Ya Allah, berkatilah atas umatku nang mereka itu songsong. Nah, bangun songsong. Jadi dapat doa Nabi. Nah, bila kita songsong bangun berberkat, doa Nabi sudah berhadang. Nah, jadi songsongnya bangun bukan ikam di jembar paguringan. Hah, ya 10. Ada kanang jam 1. Hah. Ya songsongnya guring. Jangan manu HP aja. Nah, betang malaman. Ya pas bangunnya jam 7 kayaknya. Nah, sampai yang kada pas banyak berdosa lagi. Nah, jadi songsong bangun. Nah, yang kedua, hendaklah awal-awal yang dikerjakan hati dan lidah setelah bangun dari tidur zikrullah, zikir. Nah, nang apa? Siapa nang hafal? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang membangunkan akan kami setelah menidurkan kami, dan kepada Allah lah makhluk dibangkitkan. Nah, jadi ngatakan bangun guring bacaan, hendak guring bacaan juga. Napa bacaan hendak guring? Allahumma apa? Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Nah, itu. Jadi dibiasakan hendak masuk WC bacaan, keluar WC bacaan. Nah, keluar rumah lupa dilatih aja lo. Yang ketiga, hendaklah mengambil air wudu. Nah, wudu bangun guring. Yang keempat, hendaklah sholat wudu 2 rakaat, sholat tahajud beberapa rakaat, ayatnya sama keduanya. Ini boneka misalnya sambil yang sholat wudu nih lah. Bila tontong wudu sunat. Punya kawa sekali ke asa ada. Kalau bila itulah setiap kali berwudu, himbah berwudu sambil sunat. Kata usal sunat al wudu rakaat ini bismillah taala. Aku sambil yang sunat wudu 2 rakaat. Makanya lah waktu Nabi Isra Mi'raj itu mendengar sandal Bilal. Wah, ke surga sandal Bilal, suara Bilal, sandal Bilal nih. Ini Nabi itu pinando nang berjalan nih. Gampang pinando lah kawan berjalan lah. Sana datang ke sini. Terus si Ano datang jar. Kali dibuka, ya salam yang doa itulah. Hah? Mohon kemahiran deh. Atau si Ano datang jar. Sekali dilihatin, ya jalannya tahu. Nah, ada lagi nang tahu benar lah. Nang bini nih. Itu lakiku datang jar. Ada tahu jurang. Sakanya laki-laki ini betisnya pincat sambil hajib jalan. Nah, nyata ya tahu. Nah. Kalau Nabi ini tahu, itu je Nabi itu sandal Bilal berjalan. Lalu ditakoni Nabi Bilalnya pas bertaman Bilal. Nah, Bilal nang apa amalan ikam? Jadi ikam ini masuk surga berdahulu. Nah, jadi Bilal amalan ulun adalah sambayang sunat wudu. Bila tontong berwudu sambayang. Nah, itu amalan Bilal. Jadi masuk surga berdahulu. Pada rakaat pertama membaca ini sambil yang tahajud. Nah, inilah saja sambil yang sunat lain enggak sama aja. Qul al kafirun, dan yang kedua qul huwallahu wa suratul ikhlas. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalasa uqdin yadribu ala uqdatin makana ka'alaika lailun tawilun farqud fa in istiqadha zakiran lillahi ta'ala in halat uqdatun
fa in tawaddaa in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun kulluha fa asbaha nasyitam tiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa syaitan ini setiap malam lah, syaitan ini mengikat ujung kepala salah seorang kamu bila ia tidur. Nah, diikatnya, nah ujung kepala kita nih akan 3 kali ikatan, nah dijeratnya, dan menjadikan syaitan akan tiap-tiap ikatan akan tempat engkau atas engkau malam yang panjang ya syaitan. Nah, jadi bila kita bangun guring itu di anunya no dibisikinya, malam awas lagi jangan kena guring dulu aja syaitan. Padahal pada ajan sudah. Nah, kayak lagi syaitan bangun guring dulu. Nah, itu. Ya guring si setan. Dia bangun. Kena dia no setan guring lo setan. Nah, nyatakan bilanya kaidah itu setan tuh menggoda sudah. Nah, bila orang as-shalatu khairum minan naum. Nah, atau bertahrim. Nah, itu bangun lagi. Nah, bila kita barabah masih itu berarti karena godaan setan tuh. Di sini bertahrim nah bacaannya. Sebelum ajan tuh bertahrim lah sini. Nah bacaannya. Nah, ya muslimin as-shalatu khairum minan naum. Apalagi fi jahi sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini bacalah. Nah, banyak kayak lagi. Nah, ya kan mendengar sakubunnya nih. Apa tadi? Maka tanya setan, jadi kita bilanya ujarnya apa malam yang panjang, maka hendaklah engkau tidur ya setan. Guring halah setan. Apabila bangun ia sambil ingat kepada Allah Ta'ala, maka pacul satu ikatan tadi. Nah, bila kita bangun pacul sudah. Nah, satu sudah pacul. Nah, talinya. Dan apabila ia berwudu, maka pacul lagi satu ikatan. Nah, jadi wudu, bangun guring wudu. Dan apabila ia sholat, maka pacul seluruh ikatan tadi. Nah, jadi tapacul sudah sebagai taan. Maka berpagi-pagi ia dalam keadaan rajin. Nah, jadi punya 3 tadi kawa kita manu rajin tuh siangnya terkena orang itu. Nah, bangun songsong bang, bagus jiwanya, dan apabila ia tidak mengerjakan yang demikian itu, maka berpagi-pagi ia di dalam keadaan bagus jiwanya dan sifat malas. Nah, ya pangulir ya nah. Ya apalagi jam 6 jam 7 bangun. Nah, tiba pangulir. Yang kelima, hendaklah membaca Al-Qur'an menunggu azan subuh. Nah, baca Quran yang bagus subuh itu amalannya. Karena waktu yang afdal membaca Al-Qur'an yaitu waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Nah, waktu sahur tuh. Ini ada amalannya macam-macam. Ada yang bagus malam, ada yang bagus siang. Nah, kalau membaca Quran itu bagusnya waktu sahur. Nah, Quran itulah umum aja. Misalnya kita baca alif lam mim. Nah, dan jika kita beragam. Nah, atau kita baca qul huwallah, dibolek-boleki Quran juga. Nah, atau baca Yasin. Atau membaca bila kada bisa baca Al-Qur'an baca qul huwallah. Bila kada bisa baca qul huwallah baca baca bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim diulang-ulangi bismillahirrahmanirrahim itu Quran juga bismillahirrahmanirrahim. Bila kada kawan baca bismillah, nah apalagi ada sabuting lagi membaca la ilaha illallah. Nah, itu Quran juga. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jadi emang kita baca zikir itu mengatakan membaca Al-Qur'an ganal pahalanya. Nah, kita nak baca zikir itu nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah aja. Mengatakan baca Quran. Keenam, hendaklah berpakaian yang bagus, rapi, lagi bersih, karena Allah Ta'ala lebih berhak diagaki, jangan menghadap makhluk saja yang bagus-bagus dan yang harum-harum. Nah, jadi sembahyang itu pakaian itu apa? Artinya sudah betapa
dibawa sembahyang. Nah, ada bagusnya nih. Itu basial sembahyang tuh. Subuh. Nah, ketujuh hendaklah sholat subuh berjamaah. Karena orang yang sholat subuh berjamaah seperti fadilah orang yang beribadah separuh malam. Beribadah semalaman nih padahal. Nah, kayak inilah. Bila orang sembahyang isya berjamaah itu pahalanya sama separuh malam beribadah. Bila orang beribadah sembahyang subuh maka pahalanya sama-sama laman. Orang lah sembahyang tahajud semalaman. Nah, misalnya mulai jam 6, mulai jam maghrib, sembahyang pulangnya. Sembahyang sunat sembahyang subuh, sembahyang maghrib nah sembahyang sunat sampai isya. Berapa rakaat sembahyang maghrib tuh. Lalu kita sampai isya, itu sembahyang pulang sampai subuh. Sembahyang sunat ada kita nih sembahyang isya berjamaah. Nah, atau tambah sembahyang subuh berjamaah. Kalah pahalanya nang sembahyang semalaman tadi. Nah, apalagi parak nih di sini siapa nang parak lawan langgar sini? Nangga sih ndak langgar. Siapa nang parak? Ya, keparak lah. Siapa nang parak? Parak lah. Sekong aja. Siapa lagi? Lah apa aku aja nak kasih tuh nang sembahyangnya. Nah, mana ikan? Aku ancak bino singgah. Nah, karena kan hana banyak wala nang taganalna membiasakan. Nah, mana tadi? Nah, hendaklah yang ke-8, hendaklah setelah sholat subuh membaca wiridan, istighfar, sholawat atau lainnya seperti membaca surah Yasin, surah Waqiah, suratul Muluk, membacakan wiridul latif dan wirid ratib atas dan lain lagi supaya awal-awal tulisan amal pada hari itu bagus karena pencatat amal bergiliran pada malam dan siang. Nah, inilah ada malaikat tuh tugasnya berganti. Belainya subuh malaikatnya nangene bisa mulnya kena kemudian bergantinya. Jadi nah bagus tuh amalan tuh 2 pagi lawan sore. Besokan tuh nah. Dan besokan tuh 2 juga. Jadi sebelum ajan dan sesudah ajan. Itulah paling bagus. Jadi sebenarnya 4 waktu yang paling bagus itu 4. Nah, kayak inilah. Jadi sebelum ajan. Nah, lawan sesudah ajan subuh. Nah, sampai timbul matahari. Yang ketiga, yang keempat itu sebelum sembahyang apa? Sebelum sembahyang maghrib dan sesudah maghrib. Jadilah itu 4 waktu itu yang paling istimewa. Jadi sebelum ajan subuh lawan sesudah ajan subuh sampai timbul matahari. Yang ketiga, yang keempat sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Allah, mantap deh. Kami di pesantren bahagia itulah dilajari membaca nih. Jadi yang subuh itu baca Yasin, suratul Waqiah, lawan wiridul latif. Nah, Yasin itu supaya kita ini dipeliharakan. Waqiah itu supaya kita ini kena para jakian. Wiridul latif itu supaya terhindar daripada musuh-musuh. Nah, hendak kita itu wiridul latif. Kalau nya Yasin itu supaya selamat. Nah, kita perjalanan supaya selamat jadi Yasin. Yang ke-9, hendaklah sholat isyraq 2 rakaat setelah timbul matahari. Di sini adakah yang bisa sampai isyraq? Udahlah, belum bisa. Sebetulnya. Nah tuh ya sebetulnya. Pingsan tuh gerak bangun. Siapa yang bisa sampai isyraq sini? Ada yang bisanya? Nah, caranya kayak inilah. Nah, ketika mengamalkan menyakawa. Jadi isyraq ini nang bagus pada itu imbas sampai yang subuh berjamaah lalu duduk bacaan. Nah, bacaan yang subuh tuh sampai timbul matahari. Timbul matahari jam berapa di sini? Jam berapa timbul matahari? Jam 6 waktu kalau
Biasanya waktu itu jam 6 lewat 5 menit lah. Nah, jadi waktu isyraq tuh kayak itu waktunya imbah timbul matahari. Nah, jadi sampai isyraq 2 rakaat. Jadi jadi Nabi sama orang tua pahalanya haji dan umrah yang sempurna. Jadi itu nah jadi imbah kan anu tadi sebelum subuh duduk bacaan sampai timbul matahari itu pahalanya jadi Nabi sama orang haji umrah. Nah, pahala haji umrah. Nah kayak amalan siapa nih Syekh Saman. Nah Syekh Saman tuh pas kayak ini nah. Jadi sampai subuh berjamaah bacaan duduk nah sampai timbul matahari hanya sampai isyraq. Misalnya niatnya usoleh sunatul isyraqi rakaat ini ada lillahi ta'ala. Aku sembahyang salat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hendaklah salat isyraq 2 rakaat setelah timbul matahari, dan yang ke-10 hendaklah mencari nafkah yang halal pada siangnya dengan niat supaya anak istri hidup tidak minta-minta. Ini orang tua bang nih. Namun kita sakulah. Nah, dengan niat. Nah makanya orang tua banyak ya Nabi orang nang bagawi dunia tapi nilainya akhirat. Nah apa? Ya bagawi tapi sagan niatnya sagan apa? Awitan ikamna atau ikam karena sudah tua. Bagawi niatnya apa? Niat bagawi. Bagamna. Niat bagawi supaya apa? Supaya mencari uang. Niat bagawi apa? Supaya kau mencari nafkah, memberi nafkah. Supaya bini jangan meminta-minta. Supaya kau beramal, bersedekah. Nah, jadi berpahala. Ada juga orang beribadah. Nah, tapi niatnya dunia itu kada berpahala. Nah, makanya itu tergantung niatnya tadi. Nah, tapi supaya tidak termasuk dan termakan yang haram atau syubhat bagi seseorang suami dan memberikan rumah atau lainnya bagi perempuan dan menuntut ilmu bagi anak-anak mah. Jadi namana nang kekanakan sekolah, yang mana nah orang nang toha bagawi ini banyak ada nang kapahumaan. Di sini bahumalah. Di sini siapa kata-kata sebutan bahuma kalau kuitan ngapa? Ada polisi kah kuitan? Siapa polisi kuitan? Siapa? Abangnya presiden kah? Di sini kata-kata kuitan begawi apa? Bahuma kalau? Bangunan. Tukang-tukang lah. Bangunan rumah. Apalagi? Dinas pendidikan, kantor kah? Di kantor kalau dihitungin orangnya lo, nah paling banyak di Padang ini paling banyak berapa? Rumah kah? Mana turun? Mayam. Gak bisa mayam lah. Nah, apa kata binian bang? Nah, binian bisa mayam lah. Sedikit. Aku dulu bisa sama ayam gimana? Belajar sama ayam. Ayam mana purun? Bisa lah. Nah, belajar. Tak karena ada waktu nang gini ikutan sama ayam. Di zaman HP aja tak karena ada waktu gini bahuma. Nah, tak karena ada waktu hari Ahad kan bisa parayan. Nah, gini. Kamarian enggak? Nah, aku bahagia gelus apa humaan sudah. Nah, lihat dulu nam gini kena mencari apa aja, mencari waktu saja juga. Ada masalah tuh orang aja. Mano hari itu kami juga apa memanau. Nah bisa memanau lah. Ada lagi. Kayak lagi bahari ada yang memanau. Memanau tuh kan ada alatan nih. Cek heliling bisa pun kem lah.
Haling itu dua pang lah, ada yang mendakan boleh, ada mendakan kada. Terserah aja. Kalau anojar, kalau gue sekompol ada yang membolehkan. Kalau gue zina ilmi membolehkan aja. Nah, makan haling tuh. Kita terserah aja nama bisa empat nang membolehkan, nama nang kada empat kada membolehkan. Sama baruko tuh ya juga ada yang membolehkan, ada yang kada. Nah, ya makruh. Ada nang bisa berokok, empat nang bolehkan, nang mana nang kada berokok, empat nang kada boleh. Nah jadi berpahala. Kada berpahala kada berokok, kenapa? Kada boleh ya. Nah, berpahala. Yang ke-10, yang ke-11 kah? Bentar deh. Nah, yang ke-11 jangan berludah, jangan berludah ke kotoran. Apa nih halaman berapa? Halaman 9 lah. Ya, adab-adab masuk ke dalam tempat qadha hajat. Bahasa kita apa? Kada hajat nih. WC. Nah, baharin apa? Jamban. Di sini ada jamban lah. Ini mesin banyak. Jika di dalam kayak di sungai, Bang. Hah. Sini kota lah. Kutayap. Tayapan. Jelas di WC aja ada adabnya. Jadi bila kita melaksanakan adab ini berpahala, sunah Nabi artinya adab nih. Yang pertama memakai 2 sandal supaya aman dari menjajak najis. Di rumah itu disediakan sandal ke WC. Benika bener sandal lah di WC lah. Ada. Ya nama-nama kalian tukar sapit kah? Nah, asa ada bersandal. Di kitab itu adalah jar bang siapa sandal bersandal kawisi. Jadi masuk ke tangan kiri, batas kiri. Kalau bagian tangan, batas kanan, itu orang tua akan disihatkan daripada penyakit. Nah ada perkataan ulama. Jadi bilanya kawisi batas kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang kedua menutup kepala supaya aman dari gangguan jin. Nah nyatakan di Mukawis itu diandak kupiah lawan aman bibina anak karudung spesial. Ada sudah lah belum ada kalau jadi dia naki nang kupiah anu dia naki pako kena. Jadi naki kupiah gentong itu spesial. Kalau bibina dia ada naki karudung atau anduk kah? Nah, jadi bila kawisi pakai nih itu kopi kepala nih. Bila kita kada di kopi jin kena mano mempengaruhi masuk. Nah, kopi kenapa kah tanggui kah? Di anak di muka wis itu. Supaya apa? Kena ngalih macam mana kopi hari jatna. Ada aku bandakan di wis itu nah. Di laki pako jadi gantung kopi ya. Ibina kawisi nah pakai. Nah, anduk kah barangkali di gawis itu diandak. Lawan kita supaya jangan kada peringatan. Bila kita kada batutup kepala ini bisa panglupa kena. Nah, yang ketiga menutup aurat kecuali sesudah dalam WC. Nah, jadilah jangan macul di luar WC. Nah, macul tapih misalnya uang di dalam WC hanyar. Yang keempat berdoa ketika hendak masuk WC. Apa bacaannya? Allah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nang mana nang kada hafal ditulis di muka. Di muka WC tulis. Jadi berpahala nyamannya mencari pahala. Jadi Nabi ada lagi nang amalan nang pahala nang nyaman apa? Ada. Tak tahulah amalan apa nyaman dan berpahala itu makan. Nah, makan bismillah itu alhamdulillah. Nah, itu kenal pahalanya mana paut kanyang berpahala pulang. Nah, jelas makan dengan bismillah. Iba alhamdulillah. Jangan menunggu mariganya, mesti marigah sampai alhamdulillah. Kalau marigah kadakah alhamdulillah. Nah. Yang kelima, jangan membawa nama-nama Allah, nama-nama nabi, nama-nama malaikat atau kitab-kitab amaliyah dan nama-nama ulama.
deh jangan dibawa, misalnya ada kertas nah bertulisan Allah udah boleh, paham lah kawisi itu. Nah, apalagi nama-nama malaikat kada boleh juga, nama-nama rasul, nama-nama ulama jangan juga. Nah kecuali kita ketinggalan terus ya boleh aja. Nah misalnya nggak Pak, kita ini tolak ke mana? Nggak ke Samarinda kah atau ke Kaulo Sungai itu nah betaksi kan misalnya. Nah kita ini membawa Yasin misalnya, nah Isra Amaliyah kah. Kita bila kita masuk ke WC di tenda kah, di muka WC atau di higa nang pauduan, sakanya tertinggal. Kita bila nukar itu pulang, kena tulak diendak pulang di pauduan tinggal pulang. Nah itu aja ulama boleh hai membawa ke WC. Nah atau kita membawa tasbih kah, ada bisa tasbih ini larang. Nah batusan Allah ada di mukanya, hendak diantak tinggal, kalau kok apa tertinggal diantak tinggal nang pauduan tuh nah. Jadi boleh aja ulama dibawa. Tapi hati-hati membawa Yasin ini kalau kok gugur. Nah di kantong nah hati-hati pulang. Nah itu caranya. Atau utas nah betusan Allah ta Muhammad Rasulullah. Anak ditinggal kalau kok diingat, anak ditinggal apa nih dicabut. Nah boleh aja pulang. Yang kita nang ada peringatan nih. Nah timbul kira lo saleh nang babut ke motor sudah berjalan sudah 5 menit hanya keingatan anak paling ada kawa, maka agaknya larang pulang. Nah jadi ada aja nang melihatkan yang mana tadi selanjutnya nomor yang ke-6 mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk. Nah kayak inilah kayak ini bila kita nang mana nang baik berdahulu nang pakailah rumah lawan WC mana bagusnya, bagus ro berarti masuk ke WC betis kiri. Nah rumah lawan masjid mana bagusnya, apa tanah lawan masjid mana bagusnya mas, maka kita masuk ke masjid betis ke tanah lawan rumah mana bagusnya? Bagus rumah. Makanya bila naik betis kanan. Nah, WC lawan rumah mana bagusnya tuh deh? Berarti punya turun betis. Nah. Turun pada WC betis kanan. Yang mana yang bagus gitu, paham lah. Kan WC lawan rumah bagus apa? Cuma amun kita turun pada WC kanan karena tak bagus rumah. Jangan kita rumah warna WC, kita naik ke WC betis kiri karena bagus seru. Nyakailah turun lawan itu lain. Kayak ini nah, belanya kita nih masuk ke tempat nang kan tapi baik pada nang kita jajak itu kita betis kiri naik. Nah, jadilah WC rumah bagus rumah, kalau berarti kita turun tuh betis kanan. Sama kita masuk pasar itu kita masuk tuh betis apa? Masuk pasar tuh betis apa? Betis kiri. Keluar bang betis ke kanan. Kayak apa kan masuk pasar aja? Beluncat gak? Kayak apa cara masuknya tuh? Anunya nih palangnya. Lalu palang leh. Misalnya ada ingen nah sini aja pasar nah bila kita masuk di situ betis kiri kita. Atau simpangan sana, sini pasar ya. Jadi kita masuk tuh betis kiri. Yang ke-7 berduduk jangan berdiri. Ini lelakian hati-hati juga bakamih kah, jangan berdiri. Berduduk. Nah, cuma ada caranya lah bakamih nang BAB itu lain caranya. Kalau BAB kalau bakamih itu diusahakan rata nih bahu. Nah kalau kita BAB itu betis kanan nih kayak biasa, cuma betis kiri ini diangkat salah. Betis kiri ini diangkat kayak orang nang nih. Nah ini jarang ulang tahu.
betis kiri ini dimajuakan. Nah, kayak apa? Nah, bisa itu lah. Kayaknya segar-segar. Bisa lah. Divisi ke wae. Jadi ada dodok nih, jadi beres kiri ini dimajukan tambahan nah. Jadi anunya nih apa nanya? Betisnya nih pecaget. Paham lah. Jadi kalau orang betis kanan ini biasa kan yang kayak biasa nah. Jadi kanannya biasa, cuma kiri ini diangkat dicagetakan betisnya tampahannya ke muka. Nah, itu Nabi itu. Paham lah? Supaya sehat. Nah, kayak kita makan tuh ya, Pak. Kalau makan tuh kayak makan tuh mirip nah. Kalau makan tuh sedikit beda Bang lah. Ini tampahan ini di parut nih. Nah, itu. Kalau makan tuh itu caranya bagus. Makanya Nabi itu sehat terus lah. Jadi bila bakam itu biasa aja nah sakit bahu. Kalau kita BAB itu ya kayak tadi nah. Napa narang itu jongkok ke apa? Lain boleh. Nih kaki kiri ini kan nabrakannya. Dia apa ya? Praktek kah? Sekong lo nah. Situ nah. Ya praktek dulu deh Pak. Latihan dulu. Supaya bisa. Sudah sikong lah siapa? Kamu kan lo. Udah Pak. Jelas ya. Latihan dulu. Dari coba. Nyaman bisa itu nah. Ada penyebab kami gini nah. Kami kan ini nadanya Pak baru lihat aja. Cuma kalau ini kayak ini nah. Ya, sikong latihan kok. Udah Pak. Praktek dulu nyaman bisa yang lain lahir. Seperti nyala agama itu semuanya ada. Ya ikut sikong lo. Nanti kita ada gini-gininya pulang. Ya kita ada gini-gininya kena. Ya kena jangan pulang. Ya kamu lo. Ya latihan dulu. Ya kayak di bang situ. Ke sana. Ke sini. Ya, barusan lagi. Nah, ya. Ya. Betul deh. Anda betis kanan, ya biasa. Betis kanan rapakakan tadi. Rapakakan di kanan. Iya, nah ya. Nah, kayak itu lagi. Nabi itu kayak itu. Betis kanan. Ya kena lain pulang, kisah lain pulang. Jadi jangan buat ikam tuh behera tuh besuh lah. Aku kada beli imbahnya gue besuh. Beli imbahnya gue besuh, beherinya gue besuh. Behera tuh kada gue besuh. Tontongnya nyaru besuh. Behera tuh malah besuh. Tontong nyaru besuh. Nah, bandingkan tuh behera apa besuh pakai apa? Tangan apa? Iya. Pakai tangan apa? Pakai tangan kanan mana mencibuknya? Ambil tangan banyak tangan kanan. Amlah. Mangoceknya pakai jari apa? Saya bujur punya ketiga ojek ada langis. Pakai apa jari apa? Jari ya jari tengah. Nah, kitab tuh ada. Nah ada apa? Karena semuanya makanya hukum ini nah. Semuanya ini lengkap Islam tuh. Nah apa aja diatur. Kalau makan tuh yang bagus, kenapa? Makan buah-buahan kah atau nasi kah dahulu? Nah itu ya tak paling. Kalau kita ini makan nasinya buah-buahan, sausnya buah-buahan dulu hanya nasi. Nah, paham lah. Kayak itu di kitab tuh. Kita ini kita ini tak paling ya lo. Nah, apa namanya? Cuci mulut aja. Nah, sausnya buah-buahan dulu hanya
Karena kayaknya ini pakot kalau lah. Ini pakot tuh namunnya terdahulu nasi ada kalau ada itu kada bagus ngonkan badalo buah jadi kalau ada itu nah bagus mode ada lemak apa namanya nih ya menggilingnya itu nah bagus makan tuh bagus lah makan minum bagus lah ada nah bagus tuh makan dulu bisa benar mie dan punya kawajar bagus lagi makan dulu kena setengah jam hanya minum tahanlah nyak dong mau cigu aja asa bujur makannya makannya tuh mamah tuh nah dibanyaki mamah kita nilai mamah bakal mau menjual tak buat sausa banyak nah itu ya sedikit lagi mana tadi makan tuh nang bagus makan jasin ali makan daging seminggu tuh sekali paling gak ada hari Jumat daging dan susu nah itu disuruhin Ali seminggu sekali paling gak ada daging lawan susu tuh hari Jumat tuh nah jangan memandang kemaluan atau kotoran atau ke atas tetapi hendaklah memandang ke hadapan di situ nah inilah sin Ali itulah kada bisa memandang kamaluan makanya lagi karamallahu wajhah kalau Sina Abu Bakar apa radhiyallahu anhu Sina Umar bang radhiyallahu anhu Sina Utsman bang radhiyallahu an kalau Sina Ali apa karamallahu wajhah yang kedua lah Sina Ali itu kada bisa menyembah berhala yang lain itu bisa Sina Abu Bakar suah kafir Sina Umar suah kafir juga Sayyidina Utsman suah kafir juga Sayyidina Ali nang kada bisa menyembah berhala walaupun Sayyidina Ali itu masuk Islamnya waktu lagi halus ya siapa yang hafal siapakah orang tua nang masuk Islam awal-awal orang tua nang lelakian masuk Islam siapa awal-awal orang tua nang masuk Islam siapa lelakian Sayyidina Abu Bakar ya siapakah lelakian nang kakanakan nang masuk surga nang awal-awal siapa Sayyidina Ali Sayyidina Ali siapakah perempuan yang awal-awal masuk Islam ala bibinian nang Tuhan apa bibinian siapa bini Nabi siapa Siti Khadijah nah dia Sayyidina Ali itulah belum Islam juga cumalah Mama Sayyidina Ali ini kafir juga dahulu cuma Mama Sayyidina Ali ini aneh lah kada kawa bila hendak menyembah berhala kada kawa waktu manian makan Sayyidina Ali ini hamil kalau hamil beberapa bulan hamil hendak ka bahasa kita ke gereja anak menyembah ada kawa kada kawa tunduk aneh apa bahwa nah karena ada Sayyidina Ali di dalamnya di dalam parut tuh jadi Sayyidina Ali itu lahir dalam keadaan kafir nama keadaan Islam bang cuma ya waktu lagi halus masuk Islam kita nih untung lah Islam di mana Islam keturunannya leh seandainya kita nih keturunan Cina bisa kafir untung keturunan orang Islam tidak Islam cuma lang menyakawa bahasa hadat tuh paham lah ikam nang sudah balik itu bahasa hadat punya kawa karena ada imam nang ampat tuh ada nang seikong nang mewajibakan bahasa hadat misalnya bahasa hadat lah ayatin lagi lah ini ikam sudah balik kalau nah jadi bahasa hadat ya sebagai tanah iringin nah ini kita bahasa hadat nang orang Islam tuh bang nang Islam tuh ya waktu dahulu kami lah dilajari guru waktu aku Darussalam kelas berapa itu kelas 1 kelas 2 kah kelas 2 kah sinilah kita disuruh ujasidin bersyahadat sekali seumur hidup ya iringilah beristighfar dulu nah astagfirullahaladzim ya ingin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan aku meninggalkan seluruh agama kecuali agama Islam. Nah, Islam sudah. Ini kita nih supaya kalau daripada khilaf, karena ada ulama yang mewajibkan sekali sama hidup. Kalau kita ini kan topat kuitan kalau, nah pas aja bang ya sudah cuman sekali barang. Nang kayak orang menyembelih sapi atau kambing, nah menyembelih kambing ada anaknya lalu mati, anaknya tuh bolehkah dimakan? Anaknya tuh boleh lah, boleh. Kita nyembelih kambing kalau lalu ada anaknya di dalam parutnya itu nah mati, itu boleh dimakan anaknya tuh. Dulu ada orang lah, nah dulu ada orang yang nyembelih nang kambing kah? Ya, sekalinya lah mati, nang di dalam parut nang mainnya tuh, sekali dibuang orang, dibuang. Sekalinya imbah itu hanyar sehari kah, lalu bertakun non guru. Jagroja ada suatu kami nyembelih kambing, ada anaknya jadiannya tuh jar, kami buang jar. Nah apa guru sayangnya, pada boleh dimakan, paham lah. Ini ada video lah bujur juga kah, nah hanyar nih, sapi kah ada sapi laki je leh, anak bujur lah. Nah 2 ekor lah, kenapa jadi anak laki bujur lah. Itu boleh dimakan buahnya lah, dibuang kah? Seharusnya dimakan, udah apa? Itulah kayaknya sapi laki bini leh. Ada mungkin laki beda kalau orang nah kan. Ya sapi itu boleh bini dikorbankan. Cuman abdalnya laki bang. Itu bisa huwak le dibedakan laki lo, ada mungkin laki kalau benak. Kecualinya baubah operasi kelamin nah. Kayak lo cinta maya kan tuh. Maya apa? Cinta lona. Tabut maya lona maya. Mana tadi? Nah jelas kita ambilnya KWC jangan metih ke atas, jangan metih ke bawah. Nah langsung metih ke hadapan. Nah, di hadapan mana? Ialah anak kau tuh, nah umur 4 tahunan ku pelajari. Pokoknya mata jangan ke atas, jangan ke bawah, ke hadapan aja. Nah di hatinya, jadi mata ke hadapan, nah, ke hadapan aja mata. Kecuali di hadapannya ada gambar nah berapa jam bahari adalah kok di wisi, saja ada gambar gadis lagi buahnya. Nah. Pasana berapa jam lagi? Gambar mana lihat dia di WC, siapakah mandak itu? Yang ke-10 jangan bermain-main tangan. Nah, sama jangan main HP di WC itu. Ada inilah istilah lagi mandak wadah HP di WC. Nah, siapakah? Ada orangnya berkisah pulang. Aku jarum kadana habis lagu saanwan dah kada ampih je di WC je. Nah. Barang siapalah di WC lawas, maka pertama kada peringatan. Nah, jadi WC itu disuruh bercapat karena itu tempat syaitan, Baitul Khala, tempat syaitan. Imbah kali nah bercapat lagi untung besok lagi keluar lagi jangan balawas. Nah, sudah sampai waktunya. Esok bawa kitab akhlak. Ada kan yang kada paham? Bila kada paham silahkan bertanya. Ada sesi tanya jawab. Siapa? Silakan. Ada. Ada. Habis bang ada waktunya nanya dulu kita takoni ya. Karena insyaallah esok akhlak bang bola.